Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Abdi Roisul Munadifin dengan NIM 210810201119. Perkenalkan, nama saya Aldo Pratama dengan NIM 2108102011117 dari. Dan saya Tika Loista Bruginting dengan NIM 210810201116. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Profesor Dr. Diah Juli Setiarini, MSI, selaku dosen pembimbing pengantar manajemen, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang hadir pada kelas hari ini. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pendelegasian wewenang. Untuk topik yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, pendelegasian wewenang, kemudian jenis-jenis pendelegasian wewenang, unsur-unsur pendelegasian wewenang, asas-asas pendelegasian wewenang, tahapan dalam pendelegasian wewenang, cara pendelegasian wewenang yang efektif, konsep dan kultur pendelegasian wewenang, kemudian manfaat pendelegasian wewenang, tujuan pendelegasian wewenang, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pemaparan materi yang pertama, saya serahkan kepada Aldo Pratama. Baik, pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari pendelegasian wewenang itu sendiri. Dalam sebuah perusahaan, tentunya terdiri dari struktur serupa dengan organisasi, sehingga sangat dibutuhkan koordinasi di dalamnya. Mengapa demikian? Karena di dalam perusahaan bukan hanya terdapat satu orang atau seorang manajer saja, melainkan terdapat struktur di dalamnya sehingga terdapat banyak orang. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, fungsi dari manajemen digunakan untuk menjalankan sebuah perusahaan, yaitu melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan kegunaannya dan melaksanakan setiap tahapan yang ditentukan dalam melaksanakan aktivitasnya. Di dalam manajemen sendiri terdapat pelimpahan wewenang atau disebut sebagai pembagian tugas dan tanggung jawab oleh atasan kepada bawahannya. Dengan mendelegasikan wewenangnya, maka seorang manajer bisa meningkatkan kinerjanya di dalam sebuah perusahaan. Namun, perlu diketahui bahwa jika seorang manajer mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain atau bawahannya, sesungguhnya manajer tidak kehilangan atas otoritas orisinalnya meskipun sudah didelegasikan kepada orang lain, karena tanggung jawab terbesar masih berada pada seorang manajer atau atasan. Pengertian dari pendelegasian wewenang sendiri banyak didefinisikan oleh beberapa ahli atau tokoh. Di antaranya terdapat Ralph C. Davis yang menyatakan bahwa pendelegasian wewenang adalah tahapan dari suatu proses pada saat kita menyerahkan wewenang dan berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Dilanjutkan ada Stoner yang menyatakan juga bahwa pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang secara formal dan tanggung jawab kepada seorang bawahan dalam rangka menyelesaikan kegiatan tertentu. Dan juga masih banyak lagi definisi-definisi dari beberapa tokoh. Dan dapat kita simpulkan bahwa pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang serta tanggung jawab kepada orang-orang yang telah diserahkan wewenang dari pemegang wewenang utama, atau secara sederhana yaitu seseorang yang dipercaya untuk menjalankan tugas tertentu atas dasar penunjukan dari atasan maupun organisasi yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pekerjaannya kepada si pemberi perintah. Pendelegasian wewenang biasanya dilakukan secara vertikal dari atasan turun ke bawahan untuk mengemban tugas tertentu. Baik, selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis pendelegasian wewenang. Dan di sini terdapat 5 jenis pendelegasian wewenang. Yang pertama yaitu delegasi formal. Delegasi formal merupakan delegasi berdasarkan struktur perusahaan sehingga bawahan akan menjalankan perintah atasannya. Contohnya adalah ketika manajer pemasaran meningkatkan target penjualan agar bawahannya menjual lebih banyak barang sehingga mencapai target. Dan yang kedua, terdapat delegasi informal. Delegasi informal adalah delegasi yang dilakukan tanpa adanya wewenang secara resmi dari atasan atau bawahan melakukan tugas ini karena merasa mampu. Contohnya,
Seorang pegawai dari divisi pemasaran membantu memperbaiki komputer karena ia memiliki kemampuan di bidang teknik informatika. Selanjutnya ada delegasi umum. Delegasi umum adalah pelimpahan wewenang pada bawahan untuk melakukan fungsi manajemen umum seperti pengorganisasian, perencanaan, maupun pengawasan kinerja perusahaan. Contohnya seorang manajer memberi wewenang kepada karyawan untuk membantunya dalam urusan personalia. Baik, yang keempat ada delegasi khusus. Delegasi khusus ini yaitu delegasi yang diberikan atasan kepada bawahannya secara khusus dan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, seorang manajer pemasaran memberi tugas kepada stafnya untuk merancang strategi online marketing bagi peluncuran produk baru selama 3 bulan pertama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terdapat delegasi lateral. Delegasi lateral sendiri adalah pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk menjalankan tugas tertentu yang melibatkan sejumlah orang. Contohnya, HRD perusahaan meminta manajer umum untuk memberikan alamat email seluruh karyawan yang nantinya penerima wewenang akan memberikan instruksi pada para manajer bagian. Baik, next selanjutnya ada unsur-unsur pendelegasian wewenang. Unsur-unsur dalam pendelegasian wewenang sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada tugas, kekuasaan, dan pertanggungjawaban. Yang pertama, tugas, yaitu tugas merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan wewenang, karena tugas adalah suatu pekerjaan yang harus diselesaikan dengan tanggung jawab dari atasan kepada bawahannya. Tugas diberikan untuk memenuhi tujuan dari suatu perusahaan. Yang kedua ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan sesuatu yang diinginkannya. Bisa disimpulkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan pastinya memiliki bawahan yang bisa ditugaskan atau diberi wewenang. Misalnya di dalam perusahaan, orang yang memberi wewenang adalah manajer, supervisor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting di dalam pendelegasian wewenang terdapat kekuasaan, karena tanpa kekuasaan seseorang tidak dapat memberikan wewenang kepada orang lain atau bawahannya. Baik, lanjut. Ada yang ketiga, pertanggungjawaban. Tanggung jawab juga merupakan hal terpenting dalam pendelegasian wewenang, karena tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus ditanggung atau dikerjakan sesuai dengan apa yang telah ditugaskan. Di dalam perusahaan sendiri, seorang manajer memberi tugas atau wewenang kepada bawahannya supaya bawahan bisa memberi laporan hasil tugasnya sesuai dengan bentuk pertanggungjawaban kepada atasan atau tugas yang telah diberikan. Baik, selanjutnya ada beberapa asas-asas yang tidak boleh dilupakan dalam pendelegasian wewenang. Yang pertama yaitu asas kepercayaan. Delegator hanya akan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada delegate. Jika delegate dapat dipercaya, kepercayaan harus didasarkan atas pertimbangan yang objektif mengenai kecakapan, kemampuan, kejujuran, keterampilan, dan tanggung jawab. Yang kedua ada asas delegasi atas hasil yang diharapkan. Pemimpin dalam mendelegasikan wewenang harus berdasarkan hasil yang dilakukan oleh delegate. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus disesuaikan dengan jaminan kecakapan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga ada asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas. Asas penentuan tugas yang dilakukan manajer kepada para bawahannya harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Semakin jelas kegiatan yang dilakukan, maka akan semakin jelas delegation of authority dalam organisasi dan semakin jelas pula hubungan wewenang dengan bagian-bagian yang lainnya. Menurut asas ini, pendelegasian harus didasarkan atas job description seorang bawahan. Yang keempat ada asas rantai berkala. Asas ini artinya manajer dalam mendelegasikan wewenang harus dilakukan menurut urutan kedudukan, yakni dari pejabat ke bawahan. Asas ini menghendaki adanya urut-urutan wewenang dari manajer puncak ke bawahan. Yang kelima ada asas tingkat wewenang. Menurut asas ini, masing-masing manajer pada setiap tingkat harus mengambil keputusan dan kebijakan apa saja yang dapat diambilnya sepanjang mengenai wewenangnya.
Yang keenam, asas kesatuan komando. Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. Tapi seorang atasan dapat memerintah lebih dari satu bawahan. Yang ketujuh, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Menurut asas ini, besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besarnya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diminta. Tanpa keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab akan berakibat terjadinya kemandekan tugas-tugas dan tumpang tindih di dalamnya. Yang selanjutnya, yang kedelapan, ada asas pembagian kerja. Untuk berfungsinya organisasi, hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan. Karena jika tidak manajemen, tidak berarti apa-apa dan semua tugas akan dilaksanakan sendiri oleh manajer. Yang kesembilan yaitu asas efisiensi. Menurut asas ini, pendelegasian wewenang manajer akan lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas penting daripada melaksanakan hal-hal yang dapat dikerjakan bawahannya. Yang ke-10 ada asas kemutlakan tanggung jawab, yaitu setiap delegate yang menerima wewenang mutlak harus bertanggung jawab kepada delegator mengenai wewenang yang dilaksanakannya. Perlu diperhatikan bahwa asas tidak perlu mutlak, tetapi hanya sebagai pedoman untuk bertindak dan dalam penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator dan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Sekian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Tika Loista BR Ginting. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan ke tahapan dalam pendelegasian wewenang atau delegation of authority. Nah, di mana dalam pendelegasian wewenang itu terdapat beberapa langkah atau tahapan agar pendelegasian wewenang itu bisa berjalan dengan baik. Nah, adapun tahapan dalam pendelegasian wewenang itu yang pertama penugasan pekerjaan. Nah, di mana dalam penugasan pekerjaan seorang manajer atau delegator itu harus mendefinisikan secara jelas tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahannya. Nah, kejelasan tugas serta hasil yang diharapkan itu harus menjadi langkah pertama dalam pendelegasian wewenang. Yang kedua yaitu pemberian wewenang. Nah, di mana pemberian wewenang adalah pembagian wewenang dari atasan kepada bawahannya. Nah, setiap bawahan itu diberikan kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Nah, di mana para manajer itu mendelegasikan wewenang dan kekuasaan yang melekat pada jabatan mereka. Nah, pembagian wewenang dan kekuasaan ini itu sangat penting agar mendapatkan hasil yang efektif. Dan tahapan yang ketiga yaitu menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas. Nah, di mana proses pendelegasian wewenang tidak hanya sampai pada pembagian wewenang dan kekuasaan dari atasan ke bawahannya. Nah, karena pada waktu yang bersamaan itu harus menjadi kewajiban terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Nah, bawahan itu harus bertanggung jawab atas tugas atau kewajiban yang telah diberikan oleh atasan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan arahan atasannya. Dan tanggung jawab itu memberikan efektivitas pada wewenang yang diberikan, serta akuntabilitas muncul dari tanggung jawab, dan tanggung jawab itu muncul dari wewenang. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab dan akuntabilitas itu harus melekat pada wewenang yang didelegasikan. Dan lanjut ke cara pembagian wewenang yang efektif. Nah, agar proses pendelegasian wewenang itu dapat berjalan dengan efektif dan terhindar dari segala hambatan, itu diperlukan beberapa faktor yang harus diperhatikan. Nah, sehingga secara garis besar ada persyaratan utama dalam melakukan pendelegasian, yaitu komitmen manajemen untuk memberikan kebebasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas yang sudah didelegasikan kepadanya. Dan pengembangan komunikasi antara pemimpin dan karyawan juga sangat penting dalam meningkatkan rasa saling pengertian dan menjadikan pendelegasian wewenang itu jauh lebih efektif. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mendukung pendelegasian wewenang agar menjadi lebih efektif, yaitu yang pertama ada menentukan tugas yang jelas. Nah, di mana
pemimpin atau delegator itu harus mengerti serta mengetahui tugas dan wewenang apa saja yang telah didelegasikan kepada bawahannya. Nah, sehingga tercapai secara jelas dan lebih terperinci. Nah, kejelasan tugas inilah dapat mencakup apa dan kepada siapa pekerjaan atau tugas yang didelegasikan. Itu juga mencakup kejelasan sasaran dan tujuan dari tugas tersebut. Dan faktor yang kedua yaitu mengetahui kemampuan serta kesiapan bawahan. Nah, di mana dengan mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh bawahan, maka seorang pemimpin atau delegator itu dapat lebih mudah mendelegasikan wewenangnya kepada orang yang tepat. Dan hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan karakteristik tugas yang akan didelegasikan dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh bawahannya. Dan faktor yang ketiga yaitu komunikasi secara jelas. Nah, di mana kunci dari manajemen perusahaan adalah melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka. Hal ini menjadi hal yang paling penting agar tugas yang didelegasikan itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, pemimpin juga perlu menjelaskan kepada bawahannya tentang ekspektasi terhadap tugas yang diberikan dan segala informasi yang dibutuhkan oleh bawahan dalam upaya mencapai tujuan sebuah perusahaan. Nah, pemimpin juga dapat menuliskan informasi terbaru atau memberi panduan kepada bawahannya terhadap tugas yang akan didelegasikan. Dan faktor yang keempat yaitu memberikan motivasi kepada bawahan. Nah, di mana pemimpin harus bisa memotivasi bawahan melakukan melalui perhatian pada kebutuhan dan juga tujuan setiap individu bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Nah, terkadang tugas akan dijelaskan dengan baik apabila bawahan merasa bahwa tugas yang dilakukan atau dikerjakan itu dapat memenuhi kemampuan dan kepentingannya. Dan faktor yang terakhir yaitu melakukan evaluasi secara berkala. Nah, di mana melakukan evaluasi secara berkala atau bertahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bawahan berada pada jalur yang tepat dan bawahan juga pasti akan memiliki pertanyaan. Nah, di mana di sini seorang pemimpin itu harus menyediakan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh bawahannya. Nah, selain itu, tentukan juga tingkat pengontrolan yang harus dilakukan untuk melihat kinerja bawahannya. Dan lanjut ke konsep dan kultur pendelegasian wewenang. Nah, pendelegasian wewenang itu lebih menekankan pada aspek pengendalian dan kebutuhan daripada pemberian kebebasan dalam melaksanakan wewenang yang telah didelegasikan. Nah, pengendalian untuk menciptakan kepatuhan bawahan dilakukan oleh manajer jenjang lebih tinggi melalui 3 instrumen pengendalian. Nah, adapun 3 instrumen pengendalian, yang pertama yaitu melalui otorisasi secara eksplisit sebelum wewenang dilaksanakan oleh manajer yang lebih rendah. Yang kedua yaitu melakukan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang yang dibuat oleh manajer tingkat lebih rendah ke manajer pemberi wewenang. Dan yang ketiga yaitu melalui audit kinerja atau performance audit yang dilaksanakan oleh auditor intern. Nah, di mana dalam kondisi yang ekstrem, pendelegasian wewenang itu dapat berupa govern delegation, yaitu suatu bentuk delegasi wewenang yang menuntut manajer menerima delegasi wewenang hanya melakukan apa yang telah ditentukan oleh si pemberi wewenang. Nah, sistem pendelegasian wewenang itu menghasilkan kultur pemimpin yang memiliki kekuasaan karena posisi yang dimilikinya, di mana pemimpin yang pada kedudukannya yang bergaya otoriter akan mengandalkan sistem komando untuk memperoleh kepatuhan dari bawahannya. Dan ada sistem pendelegasian wewenang itu menghasilkan personil yang patuh terhadap perintah karena pengendalian yang diciptakan itu cenderung berlebihan. Dan sistem ini juga mengakibatkan karyawan tidak mempunyai inisiatif dan tidak kreatif.
Dan ada juga sistem pendelegasian wewenang itu yang menghasilkan hubungan berdasarkan kekuasaan antara manajer atas dengan manajer yang lebih bawah. Nah, konsep pendelegasian wewenang itu menekankan aspek pengendalian dan tidak didasarkan pada kepercayaan dalam hubungan antara manajer atas dengan manajer di bawahnya. Nah, di mana distribusi wewenang dalam organisasi itu didasarkan pada power based relationship. Nah, di mana wewenang itu bersumber dari manajer tingkat atas yang memiliki wewenang karena kedudukannya atau position based power. Nah, manajer tingkat atas itu kemudian mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada manajer yang lebih rendah. Sehingga terciptalah hubungan berbasis kekuasaan atau power based relationship antara kedua manajer tersebut. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat pendelegasian wewenang. Manfaat pendelegasian wewenang yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk belajar serta mengembangkan keterampilan yang baru bagi karyawan atau bawahan lewat tugas yang didelegasikan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, manajemen waktu, dan produktivitas kerja. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan antara pekerja atau bawahan dan atasan untuk memperbaiki kualitas komunikasi. Yang keempat, meningkatkan motivasi bagi karyawan atau bawahan untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian yang kelima, manajer bisa lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting dan memberi peluang pertumbuhan karir ketika tugas yang didelegasikan tersebut berjalan dengan lancar. Selain dari beberapa manfaat tersebut, pendelegasian wewenang juga memiliki berbagai fungsi tujuan. Adapun beberapa fungsi tujuan dari pendelegasian wewenang yaitu yang pertama, lebih terfokus pada perkembangan organisasi. Pendelegasian wewenang membantu para staf agar menjadi lebih fokus dengan perkembangan organisasi, sehingga semua elemen dalam organisasi, baik bawahan maupun atasan, dapat lebih fokus dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, proses kerja lebih efisien. Pendelegasian wewenang dapat menjadikan pekerjaan menjadi lebih efisien karena pendelegasian wewenang membantu beban pekerjaan agar bisa terbagi secara rata, sehingga pekerjaan akan selesai lebih efektif dan lebih cepat. Baik manajer maupun bawahan, mereka dapat bekerja lebih baik dan menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal. Yang ketiga, membantu dalam membuat kebijakan yang tepat. Wewenang juga membantu manajer dalam menilai dan mengevaluasi kebijakan yang sedang diterapkan. Sehingga, apabila ditemukan ketidaksesuaian, membuat atau merevisi kebijakan baru dapat lebih mudah ditetapkan sebagai pengganti kebijakan yang lama. Kemudian yang keempat, media pembelajaran bagi bawahan. Melalui pendelegasian wewenang, bawahan memiliki kesempatan untuk mencoba pekerjaan lain dan juga hal-hal baru yang belum diterapkan. Bawahan pun memiliki kesempatan untuk meningkatkan skill yang mereka miliki atau mempelajari keterampilan baru saat menyelesaikan tugas di luar tugas yang biasa mereka kerjakan. Pengembangan skill dapat membantu karyawan untuk tumbuh dan berkembang serta bisa mempersiapkan diri untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Dari beberapa pemaparan materi yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan pendelegasian wewenang merupakan pemberian wewenang serta tanggung jawab dari atasan kepada bawahan. Jenis-jenis pendelegasian wewenang yaitu delegasi formal, informal, umum, khusus, dan lateral. Selain daripada jenis tersebut, pendelegasian juga memiliki unsur-unsur, yaitu tugas, kekuasaan, dan pertanggungjawaban. Agar pendelegasian wewenang bisa tercapai dengan baik, maka diperlukan tahapan-tahapan dalam pendelegasian wewenang tersebut. Pendelegasian wewenang bermanfaat untuk memberi kesempatan bawahan dalam mengembangkan diri dan belajar hal baru, meningkatkan efisiensi, manajemen waktu, dan produktivitas kerja, mengembangkan kepercayaan antara pekerja dan atasan, meningkatkan motivasi bagi karyawan, dan manajer bisa lebih fokus pada hal yang lebih penting,
serta memberikan peluang pertumbuhan karir bagi bawahan. Selain itu, pendelegasian wewenang juga memiliki tujuan, yakni lebih fokus terhadap perkembangan organisasi, proses kerja lebih efisien, membantu manajer dalam membuat keputusan, dan juga menjadi media pembelajaran bagi bawahan. Pendelegasian menjadi efektif apabila memiliki faktor pendukung, yaitu manajer dapat menentukan tugas yang jelas, mengetahui kemampuan bawahan, dapat berkomunikasi dengan baik, memberikan motivasi kepada bawahan, serta melakukan evaluasi secara berkala. Meskipun demikian, pendelegasian dapat menghasilkan kultur pemimpin yang memiliki kekuasaan karena posisi yang dimilikinya, di mana pemimpin yang pada kedudukannya bergaya otoriter akan mengandalkan sistem komando untuk memperoleh kepatuhan dari bawahannya. Demikian pembahasan singkat dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti akan saya tunjuk untuk mengutarakan pertanyaannya. Demikian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.